Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat saudaraku, Tuhan tetap menguatkan kita. Saudaraku terkasih, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita disapa oleh firman Tuhan renungan harian hari ini sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saat kita kotor, entah itu kena lumpur mungkin, itu terlihat jelas saat di situasi yang terang pastinya. Kalau di kegelapan, di situasi yang sedang gelap atau mati lampu, tidak ada cahaya sama sekali, itu tidak begitu nampak dengan jelas kotoran atau lumpur tersebut. Demikian gambaran saudara terkasih ketika kita dalam kejahatan, ketika kita dalam langkah kehidupan yang salah, pola kehidupan yang penuh dengan dosa, kejahatan. Kalau kita tidak membuat Yesus sebagai terang itu menjadi pengoreksi, menjadi cermin bagi kita, maka kita akan susah sadar dan kita susah menentukan itu salah atau tidak. Tapi saat kita terus di dalam kegelapan itu, maka saudara terkasih, kita menganggap itu adalah hal yang biasa saja, atau bisa jadi kita jadi membenarkan kebiasaan kita itu. Firman hari ini mengingatkan kita saudaraku yang terkasih, supaya jangan sampai tidak mau datang kepada terang. Saat orang tidak mau datang kepada terang itu di tengah kejahatannya, di tengah kegelapan hidupnya, berarti dia tidak mau mengaku kesalahannya. Dia masih mau terus-menerus melangkah dengan kebiasaan itu. Maka saudara terkasih, bagaimana kita mau mengoreksi setiap kekurangan kita? Kita datang kepada Yesus yang terang itu sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus karena dialah terang itu sendiri. Supaya melihat apa sebenarnya dan kita disadarkan akan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi setiap orang yang tidak mau datang kepada terang, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita tidak akan sadar akan setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, saya orang berdosa, saudara orang berdosa, kita masing-masing punya kesalahan dan punya kebiasaan buruk. Tapi firman hari ini mengajak kita, mari jangan sampai tidak mau datang kepada terang. Karena dengan datang kepada terang itulah kita semakin melihat diri kita yang penuh dengan dosa. Tidak ada yang bisa membenarkan diri ketika sudah diperhadapkan dengan terang itu. Tidak ada yang bisa katakan, gak kotor kok. Kalau terang itu dan sudah berdiri di terang itu, maka akan kelihatan dengan jelas. Saudara terkasih, bukan berarti ketika kita ada di dalam terang itu kita akan dipermalukan. Tidak. Tapi melalui terang itulah
kita diperlihatkan apa yang kurang itu. Dan dengan terang itu jugalah kita dibersihkan, kita dipulihkan, dan kita diselamatkan. Maka saudara terkasih, kiranya kita terus mampu membawa setiap kehidupan kita kepada terang Allah di dalam hidup kita. Apapun yang kita jalani hari demi hari, apapun yang akan kita cari hari demi hari, mari selalu mengarahkan pada Dia terang, yaitu Tuhan kita. Tetap semangat saudara terkasih, dalam terang kasih Kristus kita diingatkan bahwa kita orang berdosa. Dalam terang kasih Kristus kita bisa mengenal apa yang harus kita ubah dari diri kita. Dan dalam terang kasih Kristus kita mendapat jalan keselamatan atas setiap kekotoran, atas setiap belenggu dosa yang ada dalam diri kita. Tuhan baik dan sungguh baik, selalu menuntun kita untuk terangnya. Tuhan memberkati kita saudaraku. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa kalau kami tidak datang kepada terang, maka kami akan terbelenggu dengan setiap dosa-dosa kami. Kami tidak akan sadar akan diri kami yang salah. Tapi saat kami datang kepada Tuhan, kami akan sadar. Dan saat kami sadar, Tuhan sungguh menghadirkan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan menyadarkan kami akan kekotoran yang ada dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk menghidupi firman-Mu. Tuhan, sampai akhir hidup kami, biarlah kami terus menyerahkan hidup kami hanya di dalam terang kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesembuhan. Kiranya boleh pulih dan melanjutkan kegiatannya kembali. Jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan berduka, Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur, dan bisa kembali melanjutkan aktivitasnya di dalam pengharapan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kerinduan hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.